Masih di Rosi, yatim piatu karena COVID-19. Tadi kita sudah mendengar kisah Ismi dan Haki, adiknya, yang ayahnya meninggal karena COVID. Di bagian ini saya juga akan mendengar kisah Dina Maharani yang juga kehilangan ayah karena COVID-19. Ekonomi keluarga Dina mengalami keterpurukan usai ditinggal sang ayah. Kini keluarganya bergantung kepada sang ibu yang bekerja sebagai penjual gorengan. Dina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dina sekarang di SMK Perawat ya? Iya, Ya. kelas 2 SMK. Ya, SMK. Nah, Dina bisa cerita bagaimana soal ayah? Ya, kalau pas tahu kayak gitu kan, pas tahu ayah meninggal, sedih banget karena pas baru awal masuk rumah sakit, paginya aku sempat nganterin baju-baju ke rumah sakit karena ayah juga minta baju, katanya bawain baju yang bagus-bagus katanya gitu. Terus sama udah terakhir lihat itu aja, ngelihat ayah tidur karena kan di rumah sebelumnya sempat sakit kayak demam gitu. Nah terus udah kayak gitu pas di rumah sakit ngelihatnya tuh senang banget, kayak bisa ngeliat dia senyum lagi. Terus di rumah sakit juga nggak boleh lama-lama sama yang penjaga. Waktu Dina kesana dirawat ayah tapi pasien COVID? Iya, karena kalau pengen dapat ruangan, kata yang itu rumah sakitnya harus di swab dulu, tapi di situ posisinya udah di IGD di dalam ruangan gitu, tapi belum tahu COVID apa enggaknya karena hasilnya belum keluar. Makanya aku disuruh mama kesana aja katanya gitu. Mumpung masih bisa ya lihat ya? Iya, mumpung belum ada hasilnya gitu. Aku di dalam situ kayak ngelihat ayah bisa tidur karena dibantu sama infus juga. Ya udah aku pulang kayak seneng gitu, di perjalanan udah bisa lihat ayah senyum lagi. Kayak pasti hasilnya negatif kok gitu. Terus pas udah sampai rumah kan sampai rumah tuh siang, pengen asar. Terus kakak yang di rumah sakit tuh sekitar jam 5 atau lewat gitu ngabarin ke rumah, katanya hasil ayah tuh positif. Mau bilang ke ayah tuh kayak bingung gimana bilangnya gitu, kayak takutnya nanti ayah mikirnya gimana gitu. Tapi pas itu makasih. Pas udah mungkin dibilangin sama kakak pelan-pelan gitu, terus akhirnya kakak aku meluk ayahku terus bilang ayah COVID gitu. Katanya gak apa-apa. Terus akhirnya ayah dimasukin ke dalam ruangan gitu. Terus kakak pulang juga dengan kayak berat hati pengen ninggalin ayah karena gak ada yang bisa jagain gitu. Ya, begitu ketahuan hasilnya positif, berarti saat itu juga harus dipisahkan. Iya, langsung dipisahkan. Berapa lama ayah di rumah sakit akhirnya? Sampai akhirnya kemudian dokter mengabarkan ayah sudah meninggal. Kurang lebih seminggu. Soalnya kan ayah masuk rumah sakit jam 1 tanggal 17, terus ayah meninggal tanggal 24 Desember habis asar. Itu juga sempat pindah rumah sakit karena ayah tuh udah nggak betah di RSUD itu, karena udah mungkin kebanyakan orang juga pusing ngelihatnya gitu, apa gimana nggak ngerti, terus minta pindah. Akhirnya hari itu juga dipindahin ke rumah sakit yang terdekat dari rumah. Padahal kalau ayah tunggu aja besok gitu dapat kamar di RSUD, tapi namanya nggak tahu gimana ya, nggak betah kali gitu. Terus akhirnya ayah besoknya pindah
pindah, terus kita cuma dapat fotonya aja dari Bu RT kalau misalnya ayah udah pindah gitu, udah pakai kursi roda. Tapi itu udah katanya sehat, udah normal semua gitu. Terus dia minta pulang juga. Terus kita kan seneng nih yang di rumah kayak, iya ayah mau pulang. Ada adikku yang juga yang kecil, iya ayah mau pulang gitu, ayahku mau pulang. Terus akhirnya kayak ya udah besok ayah pasti pulang gitu. Terus udah kayak gitu sempat video call, tapi aku nggak di rumah, itu diceritain kakakku. Sempat video call, tapi tuh dia nggak mau ngeliatin ke adik-adik aku karena dia nggak mau kayak kelihatan Sakit. sakit gitu. Tahunya nanti ayahnya pulang. Waktu Dina mendengar ayah meninggal, bagaimana semua reaksi ibu, kakak dan adik-adik? Kalau Dina berapa bersaudara? 6. 6 ya? Ya, pas tahu ayah meninggal tuh kan aku lagi di kamar sama mama sama adik-adik. Terus tiba-tiba ada Bu RT datang ke rumah. Terus kayak orang panik itu, kenapa ini? Mama mana katanya gitu. Terus mama lagi ada di kamar, aku bilang gitu. Bangunin sekarang, bangunin. Terus sudah kayak gitu Bu RT langsung, kan mama keluar nih. Terus Bu RT salam sama mama gitu. Terus kayak kenapa gitu. Terus pas itu Bu RT langsung nangis pas salaman sama mama, katanya bapak udah nggak ada. Aku yang di samping mama langsung kayak langsung gak kuat, bener-bener kayak masa gitu ya, udah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Kayak baru kemarin ada yang minta pulang tapi udah sampai rumah. Terus habis itu, Dan yang paling sedih nggak bisa ikut menguburkan ya? iya, gak mau kalau misalnya ditinggal ayah, kayak nggak bisa lihat. Selama ini ayah tulang punggung keluarga. Iya. Setelah ayah pergi gitu ada kesedihan, tapi seperti Dina, adik-adiknya Dina itu bagaimana kesehariannya? Ya kesehariannya cuman kayak gitu aja, bantuin mama. Kan mama jualan gorengan gitu-gitu. Di rumah juga jualan kecil-kecilan gitu. Terus kadang kalau misalnya di rumah misalnya kurang laku gitu, mama juga bilang ini tolong jualin di online gitu, tapi nanti dianterin kalau misalnya gitu. Ada ketakutan nggak untuk Dina sama adik-adiknya? Kalau buat kedepannya iya, soalnya kan kakak belum ada yang kerja, terus cuman ngandelin mama gitu sama uang Yang menjual gorengan. sama uang dari tabungan mama gitu. Terus kita kayak mikirin sama adik-adik ya, kalau ngeliat adik-adik tuh kayak duh gimana ya nanti kedepannya gitu, masih bisa sekolah apa enggak. Kalau Dina sekarang kan SMK perawat nih, kenapa mau jadi perawat? Ya pengen bantu-bantu aja sama orang-orang yang nanti sakit gitu, pengen sembuhin orang itu. Soalnya dulu emang punya pikiran kayak kan bokap gue sakit jantung nih, nanti kalau misalnya panjang umur misalnya ada sakit gitu, gue bisa ngurus gitu. Tapi belum sempet ngurus ayah karena COVID ini. Dina cita-citanya ingin jadi perawat ya? Iya. Makanya sekolah SMK perawat untuk meneruskan jadi perawat. Iya, supaya bisa nolong dan nyembuhin banyak orang. Iya, itu juga kan kakakku rata-rata SMA tuh yang 3 lulusan SMA semua. Nah, ya tuh pengen udah deh SMK aja biar beda dari yang lain gitu, biar beda. Di rumah ini tuh belum ada perawat kan gitu, katanya belum ada yang pengen jadi apa gitu kan kata ayah gitu. Terus akhirnya ya udah, terus aku ikutin ayah aja masuk ke SMK perawat. Waktu itu karena dulu kantor pos ayahku dekat sekolah itu, jadi katanya nanti kalau pulang sekolah kalau capek tinggal ke kantor istirahat, nanti pulangnya bareng ayah katanya gitu. Tapi itu cuma berlaku sebentar doang. Kalau Ismi kan juga jadi sekarang harus jadi tulang punggung keluarga ya, untuk adik-adiknya. Ismi, adik-adik gimana SPP-nya lancar? Lancar, yang kemarin dibantu dari pihak Forum Zakat, Rumah Zakat. Sebelumnya tapi sempat
Ada tertunda. tunggakan. Iya, ada tunggakan. Bayaran SPP 2 bulan sama uang pangkal awal dia masuk sekolah. Jadi Ismi yang harus sekarang gantian jadi tulang punggung keluarga untuk berapa? 4 ya adiknya ya? Iya, Ada 4 adik. 3. Ada 3 adiknya, termasuk adiknya Haika umur berapa? Iya, umur 4 tahun adik aku. Baru umur 4 tahun. Itu sekarang semuanya di bawah Ismi. Iya. Jadi Ismi harus kerja sebagai cleaning service, tapi juga harus jagain adik-adiknya. Iya, 3 adik. kalau aku pulang kerja. Haki suka bantu-bantuin Kak Ismi nggak? Nggak terlalu, soalnya kalau disuruh doang. Oh, disuruh doang. Suruh Haki, suruh bantuin Mbak Ismi dulu. Apa? Ini Haki, tolong bantuin Mbak Ismi dulu. Ya udah bantuin. Suruh biasanya Kak Ismi ini manggilnya apa? Ismi. Manggilnya Ismi. Iya. Oh. Mbak. Kok nggak panggil Kak? Udah keseringan. Oh, udah keseringan. Pinter banget ya adikmu ini ya. Terus apa? Kalau Ismi bilang Haki bantuin dulu, biasanya disuruh apa kamu? Gitu naruh piring, cuci piring gitu. Terus sama gitu jagain adiknya dulu tuh, Adibah lari-larian diledekin sama temennya. Itu kadang. Katanya suka disuruh belanja juga ke pasar. Nggak ke pasar sih, ke depan doang. Oh, ke depan doang. Apa yang disuruh apa tuh untuk belanja? Tuh Haki beliin itu jagung misal sayur. Gitu udah. Kamu bisa? Bisa? Hebat banget. Tapi disuruh. Hah? Disuruh dia apa? Nih inget-ingetin nih Haki, kadang Haki lupa. Lupa inget-ingetin apa? Lupa gini, misal Haki beli sirih, lupa, nanti malah tiba-tiba pulangnya beli garam. Disuruh beli sirih, yang kamu beli garam. Nah, lupa. Oh, lupa ya. Kak Isminya sih salah mungkin. Enggak. Kamu seneng nggak disuruh-suruh gitu? Suruh belanja di depan, bersih-bersihin piring, itu seneng nggak? Enggak. Oke. Kenapa? Males. Tapi kan kamu lakukan juga kan? Nggak apa-apa kan? Sekarang kamu lebih pengen main game ya? Enggak terlalu. Masa katanya main game, gimana Mi? Ya pernah. Main game, kadang kalau libur sampai malam mainnya. Kalau hari Senin langsung disita, sini HP-nya. Disita. Oh gitu. Iyalah diambil, kamu main melulu sih. Terus kalau kuotanya habis gimana? Biasanya kamu teriaknya gimana? Hotspot dong Jar. Kalau terus Pijar bilang lagi, enggak suruh siapa pelit gitu. Kamu lebih penting mana? Uang jajan atau kuota? Jajan. Jajan. Sama aku kuota juga ya. Ismi pernah membayangkan nggak bahwa adik-adik ini suatu saat bisa dapat orang tua asuh? Sebenarnya pernah ngebayangin kayak gitu, cuman akunya nggak mau. Soalnya kita kan udah biasa bareng-bareng ya. Ibu kan misah sama bapak, semua ikut bapak. Jadi ya udah kita di rumah aja ngumpul sama bapak. Jadi ibu nggak bawa siapa-siapa. Sempet ada yang nawarin mau diasuh sama pak ade aku, dibawa ke Bandung. Kayak si Haki sama si Adiba, tapi aku nggak mau. Anaknya pun juga kayak takut gitu, nggak mau di sini aja, tapi nurut ya Ki. Iya nurut gitu. Haki nggak mau pisah dari Ismi ya? Nggak mau. Mau sama Ismi terus. Ya. Jadi kalau misalnya pun ada orang tua asuh, harapannya Ismi lebih pada membantu sekolah, Iya. bukan untuk membawanya. Karena adik-adiknya juga nggak mau ya. Iya. Kalau Dina dan adik-adik punya bayangan nggak? Bagaimana supaya apa? Kalau ada yang menawarkan jadi orang tua asuh? Nggak mau. Kayak nggak bakal bisa ada yang gantiin meskipun sama gitu orang tua. Kalau misalnya ada yang ingin membantu membuat masa depan pendidikannya Dina, Dina rasa apa? Konsep apa yang baik? Salurin ke yayasan-yayasan gitu buat kita gitu. Kan aku juga di rumah ikut yayasan gitu. Di yayasan itu juga banyak orang-orang donatur gitu yang ngedonasiin buat kayak yang di yayasan itu, buat yatim atau piatu. Baiklah, anak-anak yang menjadi yatim piatu karena COVID membutuhkan bantuan mendesak. Usai jeda, kami akan kembali dengan mereka yang berjuang menggalang solidaritas publik untuk membantu anak-anak yatim piatu akibat pandemi. Kami kembali saat lagi.